Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan menjalani kehidupan kita dan biarlah melalui Genta Sabda hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Kita pujikan bersama-sama Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kasih setiamu bukan hanya hari ini kami rasakan, tapi di sepanjang masa, di sepanjang waktu, di setiap saat, di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, Tuhan juga memelihara dan kami rasakan kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan. Sebentar, kami akan membaca firman Tuhan, mampukan kami agar mengerti, memahami. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38, Keluaran 40 ayat 34 sampai 38 akan menjadi bacaan kita. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu, Genta Sabda hari ini, ayat ini menjadi ayat penutup dari seluruh bacaan kita mencoba khatam pasal selama 3 tahun terakhir di Genta Sabda. Genta Sabda sudah tak terasa sudah 3 tahun. Kita sudah 3 tahun melewati begitu banyak hal, dan 3 tahun ini selama pandemi Genta Sabda jadi saluran berkat Tuhan, menolong banyak jemaat Tuhan. Bahkan ketika dulu pandemi, ketika ada yang sakit bisa mendengarkan ini, teman-teman yang dari luar kota yang saat ini hidup di luar kota tidak bersama-sama kita di Sindang dan Karangsembung tetap tersapa melalui Genta Sabda ini, dan perkembangan jemaat juga kadang juga saya share di sini. Dan Bapak Ibu, kita sudah khatam. Jadi kalau awal-awal dulu saya lompat-lompat, biasanya dua kita perjanjian lama, satu perjanjian baru. Setelah lompat, akhirnya di sekitar setengah 50% terakhir itu saya urutin lagi. Tinggal saya urutin bagian-bagian yang belum dari kitab Wahyu sampai ini terakhir. Karena kejadian kemarin juga kita udah. Jadi ini adalah pasal terakhir dari khatam pasal kita. Kita memang tidak khatam ayat ya. Jadi satu pasal paling kita bisa baca sekitar 3 sampai 15 pasal gitu ya. Paling banyak 15, paling sedikit 3 pasal. 3 ayat. 15 ayat sampai 3 ayat gitu ya. Jadi kita hanya khatam pasal, tapi pasal semua kita baca. Semua pasal di setiap kitab kita baca gitu ya.
Dan tak terasa 3 tahun. Jadi rupanya kalau mau khatam Alkitab gitu ya, ini khatam pasal aja kita 3 tahun. Sebenarnya bisa sehari Bapak Ibu satu pasal itu Bapak Ibu habiskan bisa. Tapi kan kita hanya dalam waktu 10 menit untuk merenungkan firman Tuhan. Dari cerita-cerita jemaat yang mendengarkan Genta Sabda, begitu juga teman-teman saya, banyak yang bersyukur Genta Sabda ini terdengar di mana-mana. Ada yang lagi keluar negeri dengerin ini, ada yang sampai di Papua mendengarkan ini, ada yang ketika sakit, ada yang ketika lagi masak, ada yang lagi pas buka toko, ada yang ketika lagi ada ketakutan. Jadi Genta Sabda ini sudah melewati telinga Bapak, Ibu, dan para pendengar di setiap tempat, setiap waktu, di kala susah, kala senang, kala biasa-biasa aja. Ada yang dengar pagi hari, ada yang dengar malam hari. Dan Genta Sabda ini bukan karya saya, tapi karya Tuhan. Tuhan yang hadir di tengah kita. Firman Tuhan yang selalu didengarkan di Genta Sabda ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir di setiap pergumulan kita, setiap hari, setiap saat. Bahwa kadang-kadang yang menarik itu kadang-kadang Genta Sabda ini kalau saya dengar dari rekan-rekan, ada ayatnya yang langsung kena, ada yang mungkin hari ini biasa aja, sampai kalau dengar kadang ngantuk gitu ya. Tapi ada yang pas, kok bisa pas banget sama pergumulan saya. Terus jemaat biasa japri saya, Pak Andre firmannya mengena sekali ke saya sedang mengalami gini, atau pas hari Minggu atau pas kapan ketemu, wah Genta Sabda di hari Kamis atau hari Rabu Pak Andre ngebahas ini ya gitu. Jadi Tuhan selalu hadir di setiap pergumulan kita, dan firman Tuhan selalu jadi kunci. Nggak perlu kita capek-capek browsing internet tanya orang, firman Tuhan itu udah lengkap nasihatnya. Cuman kadang malas ya kita, karena baca harus buka lagi, kadang tidak selalu kita mengerti. Nah Bapak Saudara, ini juga seperti kejadian kemah suci. Ketika kemah suci jadi, ini menjadi bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat. Awan itu akan memenuhi kemah kalau Tuhan ada di Tuhan. Ketika mereka baru pindah, kemah suci didirikan, nanti ada awan turun itu hadir di sana. Itu Tuhan berarti masih di situ. Nah ketika Tuhan udah keluar, awannya pergi, nah itu tandanya bahwa mereka harus segera berangkat lagi. Dan itu menjadi panduan mereka untuk berjalan, berjalan, dan berhenti. Dan itu bentuk kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan bukan di tabutnya, bukan karena bentuk kemahnya, bukan. Tapi kehadiran Tuhan, kekudusan yang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan selalu mau terlibat dalam kehidupan kita. Sama seperti Genta Sabda juga selalu Bapak Ibu, harapan kita sama-sama, bukan cuma saya, kita semua selalu melibatkan firman Tuhan. Dan ketika kita melibatkan firman Tuhan, mendengarkan, mungkin kita harus belajar ngalah, mungkin kita harus belajar berani ngambil keputusan, mungkin kita harus belajar menahan emosi, mungkin kita harus belajar untuk menerima kesedihan. Semua pelajaran yang kita temui di selama Genta Sabda 3 tahun terakhir ini membuat kita bertumbuh dan menyadari bahwa firman Tuhan itu gak pernah jauh kok. Tidak ada ayat yang terlalu sulit untuk dimengerti kalau kita mau membuka diri. Dan Tuhan selalu mau terlibat dalam hidup kita. Salah satu bentuk Genta Sabda yang menyapa Bapak Ibu, ketika Genta Sabda itu mengena, nah itu bentuk sapaan Tuhan. Kamu harus lebih sabar loh sama anakmu. Kamu harus lebih hati-hati dalam usahamu. Kamu harus lebih semangat dalam pelayananmu. Kamu harus lebih jujur dalam interaksimu dengan tetanggamu. Dan masih banyak lagi. Dan semoga nanti setelah ini kita akan mulai lagi. Nanti saya akan menimbang entah kita mulai dari kejadian ngurut. Saya mau coba ngurut aja deh daripada lompat-lompat biar jelas gitu ya track recordnya. Dari kejadian depan atau dari belakang, mungkin dari Wahyu. Pokoknya kita akan ngurut baca firman Tuhan ini. Kembali lagi 3 tahun ke depan lagi kita akan memulai perjalanan. Sebuah akhir pasti ada sebuah awal lagi. Untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Semoga hari ini kita juga disertai. Seperti Genta Sabda yang selalu menemani Bapak Ibu. Biarlah kita juga percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah ada habisnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di 3 tahun ini kami boleh berjalan dalam Genta Sabda. Setiap hari, kecuali ada ibadah, kami bersyukur bahwa sudah 3 tahun kami bersama. Mungkin sudah 1000 pasal kami baca bersama-sama, kami renungkan bersama-sama. Dan kami bersyukur bahwa kami hidup dalam anugerah Tuhan. Semoga Tuhan di berikutnya kami tetap mau setia dan mau belajar bahwa melalui Genta Sabda ini kami terus melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan, dari yang paling rumit sampai yang paling sederhana. Dan biarlah itu jadi bentuk kehadiran Tuhan dalam hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, relasi kami, dan dimanapun kami berada. Tuhan, hari ini kami serahkan, dan biarlah Tuhan hadir di hidup kami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati.